Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alfa. Kita lanjutin di soal nomor 26 OSK tahun 2024. Yuk langsung aja. Tinjau sistem silinder balok sebagaimana terlihat pada gambar 26. Diketahui massa silinder A itu 1,2, kemudian yang MB itu 1 kg. Gaya gesek antara permukaan silinder balok maupun balok lantai diabaikan. Jika sudut kemiringan adalah 37 derajat, oke, maka besar percepatan balok B berapa? Ini kayaknya kita kemarin udah bahas tapi beda soal ya, beda tinjauan. But it's okay. Yang pertama kalian pasti udah tahu ya bahwa ini geraknya berarti si A itu kan hanya bisa jatuh ya atau turun ke bawah. Jadi ini hanya bisa turun ke bawah. Karena dia turun ke bawah, maka nanti si B-nya akan gerak. Geraknya kemana? Yap, geraknya nanti dia akan gerak ke sana, gitu ya. Si B-nya. Maka di sini akan aku tulis untuk A itu geraknya hanya gerak di sumbu Y, sedangkan B itu hanya di sumbu X ya. Ini YA. Oke, hubungannya bagaimana sih YA dan YA dan XB gitu ya. Kalau si YA-nya ini aku geser, nih aku geser ya ke bawah, gitu. Maka kita dapat nih si YA dan XB bisa kita hubungkan ke alfa ya. Tapi kayaknya gambarku nggak proporsional deh. Ya anggap aja ini nggak proporsional, itu nggak bagus. Kita kurangin sedikit untuk dia bisa dapat 37 derajat ya. Ini si YA. Nah, jadi kalau kita hubungkan, aku mau nyamain sudut sini dengan yang sini gitu. Oke, karena kita sudah dapat segitiga itu ya. Kalau misalkan ini aku perpanjang garisnya ya, tapi nanti aku hapus garisnya. Ini gini, ini begini. Jadi sebenarnya ini kan si alfanya. Nah, alfa ini sama kayak di mana sih? Sama kayak di sini ya. Gitu. Oke, karena udah dapat itu, maka akan aku hapus warna hijau. Aku sisain yang bagian alfanya itu sama dengan di sini. Sehingga kita bisa dapat hubungan Y dan X itu adalah Y itu di depannya alfa, X itu ada di samping. Depan sama samping, yaitu tangan ya. Berarti tan alfa itu sama dengan tan desa, depan per samping. Sehingga kita peroleh YA, XB-nya kita move ya. Jadi ke atas. Oke, itu hubungan yang pertama. Nah, kalau dia ngomongin tentang percepatan ini di soal ya yang ditanyain percepatan, ini kan persamaan posisi ya. Posisi. Jadi kalau mau diturunkan menjadi percepatan, maka harus kita turunkan 2 kali. Maka ini bisa kita turunkan 2 kali untuk bagian YA. Yang di sini juga diturunkan 2 kali. Untuk XB tan alfa. Turunan dari Y itu adalah A. Kan posisi, turunan posisi itu adalah A. Turunan 2 kali maksud alfa. Terus ini A, turunan ini X berarti posisi juga diturunin 2 kali jadi A. Cuma yang tannya ini nggak ngaruh ya karena tidak ada perubahan alfanya. Oke, sehingga kita dapat persamaan ini. Kita keep dulu ya yang si A sama dengan ini. Karena yang ditanya adalah percepatan balok B, AB ya. Berarti harus tahu AA-nya dulu. Oke. Setelah kita simpan, kita akan ngomongin tentang gayanya ya. Nah, kenapa sih kita harus ngomongin gayanya? Karena kita belum tahu AA-nya berapa. Nah, sedangkan percepatan itu bisa kita dapetin dengan gaya. Untuk tinjauan gaya, kita
pakai sigma F sama dengan MA ya. Sigma F sama dengan MA. Tapi ingat di sini, karena yang gerak ada 2, maka harus kita tinjau dua-duanya. Pertama yang akan kita tinjau itu adalah si benda A ya. Maka di sini kasih aja huruf A. Ini kasih huruf A, ini kasih huruf A. Oke. Sekarang gaya apa yang terjadi pada balok A? Oke. Untuk mempermudah biar enggak ribet, ini aku hapus dulu. Lihat di balok A. Balok A itu kan nempel sama balok B, sehingga dia punya gaya normal. Normalnya kemana? Ya tegak lurus sama si bidangnya ya. Jadi normalnya anggap ini bagus. Nggak tegak lurus tuh. Tegak lurus kayak. Anggap ini tegak lurus gitulah ya. Nah ini adalah si normal si NA-nya. NB punya nggak? Punya ya. Arahnya berarti nanti dia kebalikannya. Ini si NB. Sama ya, dia harus tegak lurus gitu. Nah sekarang NA dan NB, maka harus kita hubungkan sama masanya nih, with M-nya ya. Masa si balok A. Harusnya di sini. Cuma biar gampang, aku taruh di sini. It's okay, sama aja deh. Ini WA. Oke. Tapi kan dia belum sejajar sama si N-nya ya. Jadi kita harus proyeksiin. Kalian boleh ngeproyeksiin si W atau boleh ngeproyeksiin si N. Cuma di sini tadi ingat gambar aku sebelumnya, di mana YA itu turunnya ke bawah dan XB itu ke sana gitu kan ya. Maka kita gampangnya adalah nyari searah yang sesuai dengan geraknya. WA kan udah sesuai tuh sama YA, jadi biarkan aja. Nah sekarang berarti N-nya yang kita ubah. Oke, berarti N kita proyeksiin jadi ke sini. Oke, duduk ke sana dan ke sana. Gitu ya. Sekarang kita mau cari tahu nih, alfanya itu ada di mana ya? Pada warna biru. Akan aku taruh di sini biar enggak di sini doang. Gini si N A. Sebentar, sorry jelek soalnya. Harus gambarnya bagus guys. Gini, tek. Ini ya. Ini si N A. Nah, kita punya set. Ini alfa. Oke. Kalau butuh bantuan berarti ini tambahin gini. Maka ini sama dengan alfa. Ingat, ini kan 90 derajat. Berarti ini sebenarnya 90 derajat minus alfa. Misalkan kita sebut sebagai theta ya. Oke. Karena ini 90, ingat bahwa tadi ini juga 90 kan, karena N itu harus tegak lurus dengan bidang. Kalau ini itu theta, maka sebelah sini adalah alfa ya. Jadi alfanya itu ada di posisi sini. Di sini ya, ini alfa. Oke, karena udah tahu itu alfa, berarti yang dekat pakai cos, yang jauh pakai sin. Ini NA cos alfa, ini NA sin alfa. Sudah dapat guys? Guys, setelah dapat itu, maka kita masukin deh gaya di A, itu berarti sama dengan WA yang searah dengan geraknya itu yang positif. Kan ini yang searah itu W-nya ya, berarti WA minus NA cos alfa sama dengan MA AA. Oke, kita masukin ini MA G minus NA cos alfa sama dengan MA AA.
Oke. Sehingga kita dapat Na minus cos alfa Ma AA min Ma G gitu ya. So kita dapat ini ya, ini sama ini dijadiin 1 minus Na cos alfa sama dengan Ma kali AA minus G. Atau Na itu sama dengan, berarti minusnya pindah jadi min, cosnya pindah jadi di bawah ya. AA min G per cos alfa. Oke, kita simpen dulu. Kita akan ke gerak yang B ya. Karena yang mau dicari adalah percepatan B. Oke. Nah, si B ini kita lihat ya. B itu harus gayanya itu hanya ada NB ya. Kenapa? Ya ada W juga sih. Cuma kan di sini geraknya dia ke arah sumbu XB. Maka kita harus nyari gaya yang searah dengan XB. Salah satunya adalah NB. NB itu kita proyeksiin berarti menjadi ke sana dan ke sini. Nah, kita lihat di sini ada NAX berarti NAX, NBX dan NBY. NBY. Oke, yang kita butuhin hanya NBX. Sebenarnya kalau mau ditambah ya ada huruf W gitu ya ke bawah, WB. Cuma kan yang dibutuhin NBX. Oke, NBX itu besarnya berapa? Coba lihat di gambar ya. Jadi N itu Na sama NB kan nilainya sama. Karena gaya normal pada dua benda yang berbeda di titik yang sama gitu ya. Nah, sebenarnya NBX ini akan setara dengan Na sin alfa. Kenapa? Karena sebenarnya yang mendorong si B ya itu maka gaya dari si benda A. Normalnya. Begitu ya. Oke, karena kita udah dapat ini, sekarang kita akan tinjau ke sigma F sama dengan M kali A. Cuma ini benda B, benda B, benda B gitu. Nah, untuk FB-nya hanya yang searah sumbu X. Kita ambil di sumbu X ya. Sehingga kita peroleh NBX aja, gak ada yang lain, sama dengan MB kali AB. NBX itu sama kayak siapa? Ya, tadi kita udah tulis ya. Na sin alfa sama dengan MB AB. Na tadi sama kayak yang di sini ya. Sehingga kita peroleh minus Ma AA minus G per cos alfa kali sin alfa sama dengan MB AB. Oke. Sin per cos itu tangan ya. Aku akan buka kurung yang MA. Oke. Aku tulis di sini. Minus MA AA min G kali tan kan ya. Tan alfa sama dengan MB AB. Oke. Nah, tadi kita juga punya ini guys. AA itu sama dengan AB tan alfa. Kita masukin deh. Minus MA. AA-nya adalah AB tan alfa minus G kali tan alfa sama dengan MB AB. Oke. Gini ya. Aku tulis dulu set ke sana biar kelihatan dan bisa ditulis lebih kecil. Aku perbesar. Oke. Minus MA AB buka kurung tan kuadrat alfa min kali min positif MAG tan alfa sama dengan MB AB. Oke, yang ada AB mau aku jadiin 1 karena itu yang dicari. Ini aku pindah ke sana ya. Jadinya adalah MA G tan alfa
Atau sama dengannya di sini. Biar enak. Jadi pindah ke sana. Yang di sini itu ada MAB AB plus MA AB tan kuadrat alfa. Oke, sama aja ya. Jadi ini aku pindah ke sana tapi aku posisiin di sini. Ini tetap tapi aku posisiin di sini. Gitu. Oke, paham ya? Lanjut, ada ada AB kita keluarin sehingga kita peroleh gini. MB MA tan alfanya mana, Bos? Gini ya. MA G tan alfa. Sehingga kita peroleh AB adalah MA G tan alfa per MB plus MA tan kuadrat alfa. Baru kita masukin angkanya. Oke, set. MA 1,2, MB 1. 1,2 kali 9,8. Entahlah, pokoknya ini 1 plus 1,2. Nah, tan alfa. Sekarang alfanya itu kan 37. Tannya berapa? Kita pakai bantuan segitiga, depannya 37 itu 3. Aku ngapalinnya gitu sih. Aku nggak pernah ngapalin 0,6 atau 0,8. Takut salah ya. Intinya depannya 37 itu 3. Nah, kita punya triple Pythagoras 3, 4, 5. Berarti tan 37 itu sama dengan depan per samping. 3/4. Oke, kita masukin ke sini. 3/4. Ini kuadrat berarti 3/4 kali 3/4. Curet 0,3 curet 0,3 sama dengan 0,3 kali 3 0,9 kali 9,8 per 1 ditambah 3 kali 3 kali 3 27 ya per 4 atau begini 4/4. Jadinya 0,9 9,8 4-nya naik per 6,7. Oke, tinggal pakai kalkulator ya. 0,9 kali 9,8 kali 4 bagi 6,7 alfa. 7. Oke, 5,265 lalala. Ambil satu angka di belakang koma, 5,3 ya. Meter per second kuadrat. Oke, itu jawabannya. 5,3. Yeay, sudah dapat. Semoga kalian mengerti ya. Tinjau aja pokoknya. Yang penting sumbu X, sumbu Y gitulah ya. Harus sesuai. Terus kalau gaya ya harus sesuai. Kalau benda A ya FA sama dengan MA AA gitu ya. Bedain sama yang gaya B ya. Oke. Itu aja untuk soal ini. Kita akan lanjut di soal nomor 27. So stay tune terus di channelnya Aufa. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.